Oke, ternyata ada problem sedikit ya. Mohon maaf anak-anakku semua. Tadi laptopnya mati. Tadi Ibu kasih kabar ke Caca, tolong tunggu sebentar ya karena laptopnya mati. Lupa nggak dicolokin. Oke, silakan yang tidak bermasalah dengan kameranya dibuka atau ya kameranya diaktifkan. Biar apa? Biar ada interaksi antara Ibu dengan kalian semua ya. Jadi tetap semangat meskipun Bu, hari ini aku sudah PTM, hari ini aku pemantapan juga. Oh ya, nah ya, kita hari ini sedang menuntut ilmu dan menimba ilmu ya. Oke, Ibu akan share lagi soalnya. Boleh sambil ditulis-tulis ya, barangkali kalian lupa atau kalian tidak mengetahui. Jadi ada ilmu yang didapatkan atas kegiatan pemantapan kita hari ini. Nomor 1. Di nomor 1 itu ada soal tentang Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Tadi ya, dasar negara kita adalah Pancasila yang terdiri dari 5 dasar. Rumusan Pancasila yang sah tercantum dalam mana? Harus sudah tahu ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini harus sudah bisa menjawab nih. Jangan sampai nanti terkecoh ya. Oh, pasal-pasal mungkin, batang tubuh mungkin langsung ke pembukaan Pancasila alinea keempat. Kalau ada alinea keempat ya, ditambahin gitu. Kebanyakan tidak. Nah, yang kedua, ini seberesnya aja. Ibu hanya waktunya sejam aja ya. Yang kedua, ini lebih ke pernyataan yang tepat terkait peristiwa Rengas Dengklok. Nih, ada yang masih ingat? Peristiwa Rengas Dengklok itu peristiwa apa? Coba, siapa yang masih ingat? Namanya, Bu, Rengas Dengklok teh. Coba, peristiwa Rengas Dengklok. Apa yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok? Kalau ada yang tidak tahu, Ibu akan bantu ya. Peristiwa di mana golongan tua diculik oleh golongan muda. Itu clue-nya ya. Kalau ada peristiwa Rengas Dengklok, itu harus langsung, oh ini tuh insiden penculikan di mana Soekarno sebagai golongan tua diculik oleh golongan muda. Kalau menjawab soal yang seperti ini, yang seperti nomor 2 ini, kalian harus sudah bisa menjawab kira-kira nih yang mana jawaban yang benar. Tujuan penculikan untuk meminta tebusan? Wah, mungkin, Bu. Tokoh yang diculiknya Soekarno dan Muhammad Hatta? Betul, nomor 2 ya. Peristiwa penculikan terjadi pada 16 Agustus. Para pelaku penculikan Jepang adalah orang-orang Jepang. Salah, berarti yang betul adalah 1 dan 3. Jadi tujuannya adalah menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar apa? Agar bergegas untuk apa? Untuk membacakan proklamasi, karena pada kala itu kita sedang vacuum of the power ya, kekosongan kekuasaan. Jepang teh istilahnya mah menyerah gitu ya kepada Indonesia, karena apa? Negara Jepang pada kala itu sedang dibom ya oleh siapa? Oleh sekutu ya, negara Jepang gitu, Nagasaki dan Hiroshima. Maka di Indonesia tidak ada siapa-siapa nih gitu ya. Maka dari itu golongan muda segera gitu ya meminta golongan tua untuk bergegas membacakan naskah proklamasi ya. Nah itu ya intinya dari peristiwa Rengas Dengklok. Ini mah kalau nomor 3 mah terlalu panjang ya. Nah, kalau untuk ke agama ya, agama, kesopanan atau norma-norma ini kalian lebih harus sudah memahami norma agama. Silahkan ditulis ya, boleh. Kalau yang belum menulis tadi kelas 9 AB mah udah. Norma agama itu berasal dari mana? Dari Tuhan. Sanksinya, Bu, sanksinya nanti ya, nanti ketika kita sudah wafat. Jaminannya apa? Ya surga dan neraka. Kalau kita berbuat baik, menjalankan sesuai dengan perintah, menjauhi larangan, ya mudah-mudahan kita masuk surga. Tapi kalau misalnya kita mencuri gitu ya, jadi pengedar narkoba, itu mah pasti ya neraka gitu. Tapi itu mah kan kita nggak tahu sanksinya, karena nanti aja dirasakan ketika kita sudah wafat gitu ya. Nah, kalau yang kedua ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini sanksinya tidak tegas ya. Berupa dari mana? Dari masyarakat. Contohnya, kalau misalkan ketemu guru salim, sama teman saling menyapa, ke orang yang lebih tua nyapa juga, salim juga. Nah, itu salah satu contoh norma kesopanan. Kalau kesusilaan, ini contohnya adalah
lebih ke ibu ngambilnya ke pencurian misalkan ya. Kita nih dikasih tahu kamu mencuri ya, enggak mencuri. Ke orang lain mungkin kita bisa berbohong ya, tidak mencuri. Padahal hati kecil mah tidak bisa dibohongi. Jadi kalau norma kesusilaan ini sanksinya juga tidak terlalu tegas ya, hanya cemooh atau teguran dari masyarakat. Jadi aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan sehari-hari. Kalau norma kesusilaan mah ya, kayak misalkan ditegur gara-gara meludah sembarangan. Nah, itu bisa ditegur ya. Karena apa? Ih, kamu tuh meludah sembarangan atuh gitu ya. Bisa menimbulkan penyakit. Nah, itu sanksinya hanya teguran dan cemooh dari masyarakat. Nah, kalau ini di sini ada contoh tentang cuplikan ya sebagian soal. Nah, ini lebih ke kemana nih? Kalau misalnya kata kamu ke hukum, ke agama, ke sosial, sampai nanti dibaca sendiri ya. Nah, kalau nomor 4, kita coba lihat nomor 4. Nah, tadi ya kata Ibu, Rini adalah anak yang sangat baik, hatinya lembut, tidak pernah menyakiti hati temannya. Ia selalu bertegur sapa dengan semua teman-teman dan Bapak Ibu guru. Perilaku Rini merupakan penerapan norma apa? Harus sudah bisa menjawab, oh norma kesopanan Bu, ini mah. Karena apa? Rini itu sangat baik, tidak pernah menyakiti, selalu bertegur sapa gitu ya dengan teman-temannya. Lalu nomor 5, ini semua insya Allah akan keluar juga, tapi dengan bahasa yang berbeda atau soal yang berbeda. Tapi intinya adalah sama kayak begini ya. BPUPKI berhasil menyelesaikan tugasnya dengan menghasilkan keputusan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa apa? Ini mah lebih ke tugas ya, bahwa para pendiri negara itu mengutamakan apa? Kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, bahwa ketika para pejuang ya, para pahlawan ketika melawan para penjajah kita itu tidak mementingkan diri sendiri, mau dirinya meninggal ataupun tidak ya, mau wafat ketika saat berperang, mereka hanya punya satu misi dan satu visi, yaitu apa? Untuk segera memerdekakan Indonesia ya. Nah, kalau nomor 6, ini ada soal anggota PPKI akhirnya menyepakati rumusan sila pertama dengan menghilangkan 7 kata sehingga berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kesepakatan ini dilatar belakangi demi mewujudkan persatuan dan kesatuan titik-titik. Nah, ini selalu terulang-ulang ya. Apa? Mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar terwujud persatuan dan kesatuan. Tadi kata Ibu, persatuan dan kesatuan berasal dari bahasa yang sama, satu. Persatuan. Kesatuan adalah apa, Bu? Gabungan dari berbagai macam keberagaman sehingga menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Itu yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan. Bu, kalau di jawabannya ada persatuan dan kesatuan, mana yang harus dijawab? Jawabnya adalah persatuan. Kalau kesatuan itu lebih ke kayak gabungan ya, kesatuan polisi, kesatuan TNI, kesatuan MTS, Asiputra, Yayasan Asiputra, misalkan kayak gitu. Tapi kalau persatuan adalah gabungan dari seluruh keberagaman yang ada menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan. Kita 1-2 gitu aja ya. Pancasila terkadang di dalam konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Ini ada clue cita-cita ya, dicita-citakan. Terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Artinya Pancasila sebagai apa? Ini di sini ada clue-nya, cita-cita. Oh, ya berarti cita-cita luhur bangsa Indonesia jawabannya. Jadi kalau menjawab soal PKN itu bukan mencari jawaban yang paling panjang. Kalian tuh kayak gitu ya triknya. Jawabannya paling panjang kemana? Itu yang dijawab. Padahal tidak semua jawaban itu ada di jawaban yang paling panjang, nggak semua ya. Nah, ketujuh nih, prinsip-prinsip ya. Prinsip yang mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman. Ini ada clue keanekaragaman.
ada suku, ada bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Berarti ini prinsip apa, Bu? Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bukan wawasan Nusantara. Kenapa? Kalau wawasan Nusantara itu lebih ke cara pandang seseorang. Cara pandang Eza dengan Salsa pasti berbeda. Kenapa? Karena masing-masing punya cara pandang tersendiri terhadap sesuatu hal. Lihat dulu ya kalau mau ngejawab soal teh, kira-kira nih di soalnya ada clue apa? Oh, pasti ada gabungannya. Silahkan ditulis prinsip ya. Prinsip dalam apa? Dalam keberagaman. Yang pertama ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika tadi ya, bahwa mengakui ya bahwa bangsa Indonesia ini beragam bahasa, ras, suku, budaya, dan antar golongan. Yang kedua ada prinsip nasionalisme. Kalau nasionalisme ini adalah bentuk cinta kalian kepada tanah air ya, rela berkorban atau rela mempertaruhkan ya nyawanya, hidup dan matinya. Lalu ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, dan yang terakhir ada wawasan Nusantara. Nah, kalau tidak salah ini sudah Ibu jelaskan juga ya di kelas 9 ABCD, tapi tadi sudah Ibu berikan kisi-kisinya. Nanti kalau yang belum kelas 9 CD, insya Allah kalau kita masih diberikan kesempatan ya akan Ibu jelaskan juga. Tapi kalau tidak, silakan minta catatan ke kelas 9 AB. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, kalau ada Bu yang panjang-panjang gini gimana? Kayak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ini mah lebih ke fungsi undang-undang teh apa? Apa? Membatasi ruang gerak pasti salah, ya. Memberikan keleluasaan kepada para penyelenggara negara pemerintah agar dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Oh, kita kasih tanda dulu. Oh, ini mudah-mudahan betul nih. Membatasi dan membagi kewenangan para penyelenggara pemerintah. Oh, salah ini. Atau memberikan kewenangan pada setiap lembaga negara seluas-luasnya agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Ini nomor D salah. Kenapa? Ketika lembaga itu tidak diberikan kewenangan seluas-luasnya. Setiap lembaga yang ada di Indonesia itu dibatasi kewenangannya. Kayak DPR. DPR tuh nggak semuanya dibebaskan kepada DPR, tidak, tapi diberi pantauan ya oleh lembaga-lembaga yang lain. Kalau diberikan keleluasaan kan nanti akan mengakibatkan tindakan kecurangan ya, bisa korupsi, bisa saja gitu ya. Jadi yang betul adalah memberikan keleluasaan kepada para penyelenggara negara agar dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Meskipun diberikan keleluasaan, tetapi dengan tanggung jawab ya. Kalau di sini ada kata memberikan kewenangan pada setiap lembaga dengan seluas-luasnya. Nah, kalau ini salah ya. Jadi jawabannya nomor atau jawabannya B ya, memberikan keleluasaan. Okay. Kalau ini masih lebih ke kayak pelaksanaan atau melaksanakan dan memperhatikan undang-undang, itu yang mana sih? Ini mah kalian insya Allah ya bisa sendiri, bisa dilihat dari kaitan antara soal dengan jawaban. Nah, ini nih nomor 9. Ini Ibu akan lebih membahas keseluruhannya. Pancasila mempersatukan dan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Wah, ini ada kata kesejahteraan, kebahagiaan Bu, ya, kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan fungsi Pancasila sebagai apa? Di sini ada kesejahteraan, ya, ada kebahagiaan. Kata Bu Eti, kalau isinya cita-cita, pasti awalannya atau soalnya ada cita-cita. Berarti ini lebih kemana? Lebih ke pandangan hidup bangsa sebagai pandangan. Wah, kesejahteraan, kebahagiaan, lahir dan batin. Tidak ada satu negara yang ingin masyarakatnya sengsara. Ya, nggak mungkin. Pasti tujuannya adalah ingin mensejahterakan dan memberikan kebahagiaan, baik itu lahir dan batin kepada masyarakat Indonesia atau suatu negara ya. Oke. Selanjutnya, silahkan apabila ada yang mau ditanyakan. Kelas 7 tadi kisi-kisinya ya. Kalau kelas 8 lebih kemana Bu? Lebih ke penerapan undang-undang,
lalu lebih ke organisasi pertama, Budi Utomo, lalu ke Sumpah Pemuda, dan pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu poin-poin atau kisi-kisi kelas 8 yang akan keluar nanti di UM dan nantilah di TO juga gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini gini mah, insya Allah ya kalian juga bisa digabung-gabungkan. Kenapa? Karena pasti beririsan ya jawaban dengan soalnya. Kita ke organisasi ini. Kalau ada pernyataan organisasi pertama di Indonesia diketuai oleh titik-titik, bukan Sutomo, bukan Soekarno, mentang-mentang hurufnya O ya terakhir, tapi langsung ke Budi Utomo. Tapi kalau ada soal, misalkan lahirnya Budi Utomo itu atas gagasan siapa? Atau atas suruhan siapa? Ini beda lagi dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Coba, ini akan keluar nih. Nah ini nih, soalnya seperti ini misal. Sejarah mencatat Budi Utomo berdiri pada 20 Mei ya 1908 atas prakarsa siapa atau atas usulan siapa ya, artinya ini langsung Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai prakarsa atau pencetus atau yang memberikan ide, tapi diketuainya oleh Budi Utomo. Oke, nah para pemuda Indonesia saat ikrar Sumpah Pemuda mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Artinya apa? Nah ini kita belajar lagi nih, kembali lagi ke kelas 8. Kita harus sudah bisa mengurai arti atau poin-poin dari isi Sumpah Pemuda. Yang pertama tentang tanah air, ya. Yang kedua tentang bangsa, yang ketiga tentang bahasa. Oh, berarti gimana, Bu? Langsung di sini cari yang mana? Bahasa Indonesia kah? Atau pemuda bebas sampai darah penghabisan, atau pemuda darah Indonesia berunjuk bahasa Indonesia? Ini salah ya, bangsa dan bahasa tidak. Perjuangan untuk berkembang suatu salah. Berarti setiap pemuda itu berjuang sampai darah penghabisan untuk menjunjung tinggi tanah air Indonesia. Ya, jadi kamu harus sudah bisa buka lagi nih Sumpah Pemudanya, tulis lagi di buku catatan biar nanti ketika ujian, oh ini nih kata Bu Evite, ternyata betul nih keluar. Nah itu ya paling itu. Lalu yang kelas 8-nya ini nih kayak pembagian tugasnya DPR, MPR, DPRD itu kayak gimana. Lalu kayak kebijakan-kebijakan suatu daerah. Nah nomor 14 nih. Dalam proses pembentukan rancangan, wah ini your internet connection ya. Rancangan peraturan daerah provinsi yang diusulkan oleh DPRD provinsi selanjutnya dibahas oleh siapa? Kalau ada pernyataannya kelas 8 ya, masih ingat kan? Kelas 8, oh iya, kalau DPRD mengusulkan suatu peraturan undang-undang ini disampaikannya kemana? Ini kan ada kata kunci nih, provinsi. Berarti kemana? Langsung bersama gubernur karena ini sudah ada kata kunci yaitu provinsi ya. Ingat, kalau menjawab soal-soal itu lihat dulu ya, lihat dulu soalnya, perhatikan, oh ini kata kuncinya ini, pasti jawabannya ini ya. Itu jawabannya ke gubernur, jadi bahas oleh gubernur. Nah, nomor 15, ini mah lebih ke berikut yang bukan merupakan contoh tindakan mengenai arti penting kebangkitan nasional. Ini pada kelas 9 ya, kebangkitan nasional. Secara singkat saja, ini di mana mulai bangkitnya rakyat Indonesia dari keterpurukan, dari tirani, dari ketidaktahuan. Atas apa? Atas pembelajaran, atas sekolah ya. Dulu kan kita nggak boleh sekolah ya, rakyat biasa mah nggak boleh sekolah. Nah, tapi kalau rakyat-rakyat yang dari Belanda, Jepang itu boleh sekolah. Tapi dengan adanya Budi Utomo, maka rakyat Indonesia sudah mulai mendapatkan pendidikan, pengajaran. Kenapa? Karena tugasnya organisasi Budi Utomo adalah lebih ke pembelajaran, pengajaran, dan edukasi. Ya, ini mah lebih ke kebangkitan nasional. Nanti kalau yang tidak tahu, Ibu akan share lagi nih PowerPoint-nya ya. Tapi
Kalau tidak salah sudah Ibu share juga ya di GC kita. Ini mah GC kelas 8. Jadi GC jangan dilupa-lupakan, tapi download nih setiap PowerPoint-nya. Kamu simpan filenya di laptop, kasih keterangan, oh ini mapel PKN, ini mapel SKI, Kurdis, dan lain-lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, kebagian semuanya, ada IPA, ada matematika, ya, IPS. Nanti buat filenya. Jadi jangan sampai kamu tidak di-download sama sekali, udah dikasih PowerPoint oleh guru teh ya, nggak di-download, tapi nanti nanyain lagi, Bu, kayaknya belum deh. Lama udah ada ya. Nah, yang nomor 19 ini lebih ke berikut yang bukan merupakan nilai-nilai penting ya, yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan. Kalau komitmen kebangsaan, kamu harus sudah tahu, oh komitmen namanya, berarti ini mah rela berkorban ya kepada negara, mengedepankan kepentingan umum ya, kepentingan umum yang kita kedepankan gitu. Jadi gimana Bu jawabannya? Ini lebih ke menjalankan misalkan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, berteman dengan orang yang berketurunan Jawa saja, atau sikap anti penjajah, atau memiliki kedisiplinan yang tinggi. Ini lebih ke memiliki kedisiplinan yang tinggi. Nah, sama hari ini yang hadir di pemantapan PKN ini kalian sudah menunjukkan komitmen kebangsaan. Kenapa? Dengan kalian hadir menunjukkan kedisiplinan yang tinggi ya. Insya Allah nih orang-orang hebat. Nah ini ke kelas 8 juga ya. Lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman pertama kali diperdengarkan pada saat Kongres Pemuda Indonesia kedua ya. Kedua pada tanggal berapa? Ini mah langsung kalau Indonesia Raya. Oh, ingat nih. Indonesia Raya, lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman itu diciptakan ketika memperingati Sumpah Pemuda ya, ketika Kongres Pemuda kedua. Berarti tanggal berapa? Tanggal 28 Oktober 1928. Lingkari, 28 Oktober 1928 itu adalah Hari Sumpah Pemuda. Jangan sampai kalian tertukar dengan Hari Pahlawan 10 November. Ada yang jawab 10 November, ayah wehnya. Nah, makanya harus tulis ya, tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai hari lahirnya Sumpah Pemuda. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah ini tadi cita-cita itu clue-nya adalah ada kata cita-cita ya pasti ya di setiap pertanyaannya. Kalau pandangan hidup berarti oh ada sebagai apa, memenuhi kebahagiaan, kesejahteraan. Kalau dasar negara Bu, nah kita cari ini dasar negara. Maksudnya gimana Bu? Satu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum? Mungkin tidak ya. Lalu landasan politik yang menghindarkan praktik-praktik politik? Salah. Sumber acuan dalam mengusung etika kehidupan atau nilai-nilai yang dianutnya? Nah, berarti ABD itu salah. Berarti kalau dasar negara adalah sumber acuan. Kata Ibu juga kiblatnya kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ya adalah sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hanya Bu, soal yang dijawab dan kita ini bahas sama Ibu mudah, tapi ketika mengisi suka susah. Nah, karena kalian tidak ngeregepkan, makanya harus diregepkan ya. Diperhatikan. Nah, ini sudah masuk ke kelas 9 tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, di sini ada pemberontakan yang terjadi pada masa Orde Lama atau periode 1945 sampai 1950 dengan tujuan menggantikan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Langsung, oh ideologi itu pernah mau diganti. Yang pertama komunis, yang kedua mah sesuai dengan syariat Islam. Di mana nih? Gitu ya. Nah, kamu harus sudah bisa menjawab. Oh, diganti oleh siapa? Adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DITII.
Kalau PKI mah Partai Komunis Indonesia, beda. Dari Pancasila diganti ke komunis, itu PKI. Tapi kalau dari Pancasila ingin diganti ke syariat Islam, itu dinamakan oleh pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam DITI. Ya. Nah ini nih, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara telah disepakati oleh siapa nih? Oleh seluruh negara di Asia saja, seluruh dunia, seluruh bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila ini Maya, kita tidak berbicara keluar dulu, disepakati dulu di dalam, berarti seluruh bangsa Indonesia. Oke, ini hampir selesai ya, sesuai dengan prediksi ibu hanya membutuhkan waktu 1 jam. Nah, ini perhatikan yang tabel, ya, yang tabel. Perhatikan pemberontakan berikut. Ada Republik Maluku Selatan, RMS, ada Darul Islam, DITII, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, Partai Komunis Indonesia, Perjuangan Rakyat Semesta, atau Angkatan Perang Ratu Adil. Ini ada 6 pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Ada soalnya seperti ini. Dari tabel di atas, pemberontakan yang berupaya memecahkan persatuan dan kesatuan. Tapi periodenya 1950 sampai 1959. Ada pemberontakan apa saja? Ini tujuannya untuk memecah belahkan, ya. Oke, kita perhatikan lagi di sini. Memecah belah, Bu. Berarti ada komunis juga ya di sini, ada PKI, lalu ada apa lagi? DITI juga sama, tapi kalau DITI lebih ke 1950 sampai berapa tadi teh? 45 sampai 90. Ada RMS ya, Republik Maluku Selatan. Lalu ada apa lagi? APRA juga sama nih. APRA juga kesini ya, Angkatan Perang Ratu Adil yang menganggap dirinya sebagai ratu perang ya, yang bisa melepaskan negara Indonesia dari kesengsaraan, dari tirani. Nah, gitu ya. Lalu kalau ini lebih ke mana? Dari ciri-ciri Pancasila nih. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Materinya sudah Ibu sampaikan di materi kelas 9 semester pertama ya. Dari data di atas yang termasuk Pancasila ideologi terbuka. Artinya apa? Terbuka namanya juga berarti menerima suatu perubahan atau menerima kemajuan teknologi, arah globalisasi untuk apa? Untuk kepentingan umum ya, terbuka. Berarti sistem pemikiran yang terbuka. Ya, betul. Nilai-nilai dan cita-citanya bukan dari luar tapi dari dalam ya. Diciptakan oleh negara, ya diciptakan oleh negara Indonesia. Dasar pembentukan ideologi hasil musyawarah senantiasa berkembang sesuai aspirasi pemikiran. 5, lalu 4 ya, 5, 4, berapa lagi nih? 5, 4, 3 ya, 3 dan 1 ya. Lalu 3, 4, 5. Nah, itu ya. Jadi ideologi terbuka, ada ideologi terbuka dan ada ideologi tertutup. Oke, 25. Oh, itu tadi ya, udah ya. Nomor 26 nih, ini mah lebih ke makna alinea ya, pembukaan undang-undang, ada perjuangan, momentum, pernyataan, dan kemerdekaan. Nanti ini mah bisa dibaca sendiri-sendiri ya, karena ini mah lebih ke kayak 1, 2, atau 3, 4 ya, yang lebih ke menggabung-gabungkan. Ini mah Ibu akan membahasnya lebih ke pokok-pokoknya aja. Nah, nomor 27, pokok pikiran pertama nih, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Ini mengandung arti apa? Tadi ya, persatuan dan kesatuan. Kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi, bisa ya. Kepentingan pribadi penyelenggaraan negara di atas kepentingan negara dan golongan, ini salah. B. Penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas golongan dan individu. Kita kasih poin ya, A, C. Penyelenggara negara kepentingannya di atas kepentingan negara, D, salah. E. Penyelenggara negara kepentingannya di atas kepentingan negara dan golongan, salah juga ya. Berarti antara A dan
dan C. Tetapi yang lebih tepatnya adalah penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas golongan dan individu. Siapapun orangnya, dari kasta manapun, dari partai manapun, ini harus sesuai ya ketika menyelenggarakan kegiatan negara harus mengenyampingkan kepentingan pribadi tetapi mengedepankan kepentingan negara dan golongan serta umum ya terutama rakyat sebagai kedaulatan tertinggi ya di tangan rakyat. Nah, 28 makna dari suatu negara nih ya memiliki kedaulatan. Antara lain ingat kedaulatan. Oh, kata Bu Evi, kedaulatan itu berada di atas rakyat ya, di tangan rakyat. Kedaulatan tertinggi teh. Kita lihat oh ini mah lebih ke negara nih, menjadi negara merdeka sejajar dengan negara lainnya, menjadi negara yang maju dan sejahtera, memiliki kekayaan yang melimpah, atau memiliki kewenangan untuk mempengaruhi negara lain. Salah ya. Kekayaan yang melimpah juga salah. Salah juga, tapi yang benar adalah B ya, menjadi negara yang maju dan sejajar. Ini mah lebih ke kedaulatan. Nah, ini juga sama ya, nomor 29. Ini lebih ke bentuk kedaulatan. Izin ya, ibunya minum dulu. Ternyata capek juga. Kebayang ya, kelas 9 tadi. Tadi ketemu lagi, sekarang ketemu lagi ya. Ibu juga sama nih, Ibu dari tadi ngobrol terus nih sampai akhir. Semoga soalnya masih ada. Ini lebih ke kedaulatan. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Berarti mengatasnamakan kepentingan umum. Semuanya dari mana? Dari rakyat ya, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Tidak ada satu kebijakan yang diharapkan ya dapat apa? Dapat memicu kesengsaraan kepada rakyat ya, karena kedaulatan ada di tangan kita. Yang pertama, kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya untuk kemakmuran rakyat. Kekuasaan untuk bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain, 2 salah. Kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri, salah. Kekuasaan untuk berhubungan dengan bangsa dan negara lain. Jadi, dari pernyataan di atas yang merupakan bentuk kedaulatan keluar. Ini mah kedaulatan keluar, ada kedaulatan ke dalam, ada kedaulatan keluar. Jadi kalau keluar ini ada kaitannya dengan negara-negara lain ya. Meskipun kita bekerja sama dengan negara asing, tapi tetap tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya. Jadi kekuasaan untuk apa? Untuk mengelola semua yang ada di wilayah untuk kemakmuran rakyat dan kekuasaan untuk berhubungan atau bekerja sama dengan bangsa lain ya, tapi tetap dengan keterikatan yang menguntungkan, tidak merugikan. Nomor 30 ini sama ya, tapi insya Allah Ibu akan mengurangi yang kayak 1 dan 3, 3 dan 5, 4 dan 5, enggak, ini akan kurang. Ini lebih ke pernyataan-pernyataan saja. Ini lebih ke prinsip-prinsip kedaulatan ya. Di mana Bu yang betulnya? Negara Indonesia negara hukum, betul. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, betul. Kayak Ibu Susi ya dulu ya, Menteri Kelautan itu kan diangkat dan diberhentikannya oleh presiden juga sama gitu. Jadi menteri mah diangkat dan diberhentikannya oleh presiden. Presiden dapat membekukan atau membubarkan DPR, tidak. Kalau presiden berani membubarkan DPR, maka itu dianggap sebagai apa? Sebagai penyalahgunaan ya, penyalahgunaan. Jadi DPR mah tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Salah ya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, betul sekali ya. MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Jadi 1 tadi ya, 2 apalagi 5, 6 ya, 5, 6. 1, 2, 3 kalau bukan tidak. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2 ada nggak? 1, 2, oh nggak ada ya. Ini yang dulu, nanti kita perbaiki lagi. Nah, nomor 31. Ini lebih ke apa? Ini mah lebih ke demokrasi ya, demokrasi namanya, demokrasi. Mengutamakan kepentingan bangsa. Kalau Pancasila, kalau liberal apa? Mengutamakan kepentingan bersama ya, liberal mah bebas gitu, bebas. Jadi
demokrasinya bebas gitu. Jadi bebas saya mau ikut mangga nggak juga nggak apa-apa. Kalau sosialis mengutamakan kepentingan pribadi, keputusan diambil berdasarkan kehendak sendiri, keputusan diambil soal terbanyak, keputusan diambil dengan musyawarah atau mufakat. Kita lihat nih, ini ada soalnya nih yang di tabel-tabel. Perbandingan antara demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis yang tidak benar ditunjukkan oleh nomor berapa. Nih, kita lihat nih agama, kalau urusan agama. Jadi kita lihat-lihat dulu gitu ya. Nah, nomor selanjutnya adalah berikut ini yang bukan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kalau ini mah lebih ke ini nih yang mana gitu. Pengamalan Pancasila teh dalam kehidupan berbangsa, lalu apalagi bersikap, berperilaku dalam sehari-hari. Saya PKM, itu bagus baru mengirimkan tugas ya. Ini kelas 9 juga ingetin ya, sambil pengantapan tugas nih yang belum, Ibu sengaja tidak memberikan tugas. Tadi juga Bu ada tugas nggak? Tidak ada tugasnya. Tugasnya adalah kalian belajar dan menghafal. Itu tugas kalian ya, tugas dari Ibu khususnya. Nah, tadi apa? Berikut ini yang bukan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam bertutur kata, bersikap, dan perilaku. Oh, ini kata kuncinya ada tutur kata, ada sikap, ada perilaku sehari-hari. Ini lebih kemana, Bu? Menjaga apa? Menjaga hubungan baik ya. Harmonisasi dengan negara tetangga bisa, dengan tetangga kita di sebelah, tergantung jawaban dari soalnya ya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan bersama di masyarakat juga sama. Tapi lihat dulu nih, lebih kemana ini jawabannya? Ini kan lebih ke tingkah laku ya, lebih ke tingkah laku berarti untuk apa? Menjaga kerukunan dalam kehidupan bersama di masyarakat. 34, sikap dan perilaku positif, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehubungan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nanti Ibu akan, takutnya kalian lupa ya, Ibu kasih note dulu, Ibu akan berikan contoh ideologi terbuka dan tertutup. Pasti kelas 9 lupa lagi ya, ini mah Bu semester 1 Bu awal-awal, jangan yang awal-awal yang kemarin aja dipelajari suka kayaknya suka langsung lupa, nanti Ibu akan berikan lagi ya poin-poinnya. Tapi ingat kalau keluar, kalau ke dalam terbuka, misalnya terbuka, oh berarti bisa menerima nih, menerima apa? Perubahan. Kalau tertutup mah sifatnya kaku ya atau rigid, tidak bisa menerima perubahan apapun. Nanti Ibu kasih poin-poinnya yang sudah Ibu edit ya. Lalu Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik, buruk, dan benar, salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku sebagai bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila sebagai apa? Memang lebih kepada ada moral ya, ada norma, tolak ukur baik atau buruk, berarti lebih kemana? Sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara serta berbangsa ya. Terakhir, keberagaman ini mah lebih banyak nih soalnya ya, dulu mah 40 hampir kurang lebih. Nah ini suku-suku tadi ya, suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia. Kenapa bisa tersebar? Faktornya apa? Yang pertama ada letak geografis, ada perdagangan laut, dan ada kedatangan para penjajah di Indonesia. Itu penyebaran suku. Lalu upaya pembelaan negara nih, nanti di mix ya. Upaya pembelaan negara, bagaimana cara kita membela negara gitu ya. Kumaha carana Bu? Nah, nanti kita sudah belajar nih ya di konsep bela negara. Jadi bela negara lebih kemana? Lebih fokusnya kepada kecintaan kita terhadap tanah air dan rela berkorban kepada negara. Nanti gabung-gabungkan sebagai pelajar bagaimana, kalau mengabdi sesuai profesi juga sebagaimana gitu ya. Tergantung soal dan jawabannya. Ini unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Harus ada apa, Bu? Yang pertama ada rakyat, harus ada rakyat. Ada wilayah juga. Kalau ada wilayah, tidak ada rakyat, itu bukan negara. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Ya, negara lain maksudnya apa? Ada pengakuan secara de facto dan de jure ya, secara hukum dan negara. Oke, terakhir, satu lagi terakhir, yes, alhamdulillah. Ini lebih ke ancaman terhadap integritas nasional, ialah merupakan sesuatu yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
Indonesia yang dimaksud dengan ancaman apa nih? Ancaman itu yang kayak gimana, Bu? Ancaman hal yang berasal dari luar, yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara ketidakkonsepsion. Atau ya gimana ya, kayak ancaman, tiba-tiba diancam kota Cimahi teh, tiba-tiba dibom misalkan, itu kan ada ancaman. Berarti ancamannya dari mana? Ancaman dari luar ya, yang sifatnya apa? Sifatnya ingin melemahkan suatu negara atau suatu daerah. Itu yang disebut dengan ancaman ya. Kalau esai nanti pasti ya ada tentang ini nih ya, tentang pemberontakan, tentang pemberontakan apa aja, ada ITII, ada G30 SPKI, pasti G30 SPKI keluar juga. Kalau pasal tidak ada ya, ini mah lebih ke contoh lah bela negara sebagai pelajar di sekolah. Contohnya gimana? Yang pertama, datang tepat waktu, mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, mengikuti setiap ekskul yang ada di sekolah. Itu salah satu contoh bentuk atau sikap membela negara dilakukan oleh pelajar di sekolah. Kalau ini mah nggak ada, ini mah yang trias politika ya, lebih ke teori, ini nggak keluar. Kita perubahan lagi ya. Terus partisipasi nih dalam menjaga perdamaian, persatuan di sekolah. Gimana nih caranya menghindari konflik? Gimana caranya? Nanti kamu tuliskan, misalkan gimana ya konflik teh, menghindari konflik, tidak membuat onar, tidak membuat masalah, datang tepat waktu. Kalau kesiangan, pasti kan guru marah. Kamu kenapa nih marah gitu ya? Kamu kenapa nggak telat datangnya? Gurunya pasti marah. Kalau misalkan tugas nih nggak dikerjakan, pasti gurunya marah ya. Lalu kalau ini mah alasan tentang pentingnya upaya pembelaan negara dilakukan oleh setiap warga negara. Kenapa? Karena ini tujuannya untuk apa? Untuk sama-sama menjaga ya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, agar apa? Agar kita senantiasa peduli ya dan menunjukkan sikap rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban kepada negara kita. Oke? Anak-anakku kelas 9, terima kasih di jam 2 ya. Mudah-mudahan semuanya ya, tidak hanya Caca, Eza, Dinda, siapa lagi, Nashwa, Yasmin yang mengerti, tapi semuanya paham ya. Nanti insya Allah soal ini akan diberikan juga di GC biar kalian bisa belajar mengisi lagi ya. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti silahkan dibuletin ya, fotokan, kasih ke WA Ibu biar kita bisa diskusi ya. Terima kasih anak-anakku semua kelas 9 ABCD yang telah hadir hari ini. Ada berapa? Ada 56. Alhamdulillah ya, kecapean mungkin ya, sisanya tidur dan lain-lain. Tapi semoga dilancarkan nanti ketika pelaksanaannya ya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya. Mangga. Boleh live ya. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Selamat istirahat. Capek ini. Ada yang falling in love ini teh.